kegiatan yang lainnya. Bon, s'il vous plaît. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, kami mulai. Kami dari kelompok 1, saya Widya Winingsi dan dua rekan saya, Dinan Haryadi dan Teuku Aulia. Pada pertemuan ini, kami akan membahas mengenai topik sejarah Prancis pada periode Gaul sampai Romawi. Next, Ul. Oke, bangsa Gaul. Bagaimana sih kelahiran bangsa Gaul? Nah, peristiwa ini diawali dengan gelombang migrasi besar-besaran bangsa Celt ke hampir seluruh wilayah Eropa dan Turki, kurang lebih pada tahun 500-an sebelum Masehi. Bangsa Celt ini adalah suku penutur salah satu rumpun bahasa Indo-Eropa yang mendiami suatu kawasan di Eropa Tengah, khususnya wilayah-wilayah di bagian selatan Jerman. Nah, bangsa Celt ini bersifat ekspansif. Dalam migrasinya, bangsa Celt ini terus berjalan ke arah Eropa Barat, Eropa Timur, dan Turki. Nah, apabila mereka menemukan wilayah yang dianggap cocok, mereka akan berhenti dan menetap di sana. Nah, orang Celt ini yang bermukim di wilayah Prancis ini dinamakan orang Gaul atau Le Gaulois. Nah, Celt ini bukan ras atau etnik. Celt adalah komunitas bahasa yang serumpun dengan bahasa suku-suku bangsa Indo-Eropa yang mendiami suatu kawasan laut Mediterania atau Laut Tengah. Next, Ul. Nah, berikut ilustrasi. Kemudian bahasa. Nah, jejak bahasa Celt ini dapat ditemukan bahasa-bahasa berikut. Bahasa Britani di Prancis Barat Laut, bahasa Wales, Inggris Barat, Cornwall, Inggris Barat Daya, Isle of Man, pulau kecil di lepas pantai barat Inggris, Ireland, sama Scotland. Nah, wilayah Gaul ini dibagi dalam 4 wilayah besar. Yang pertama, wilayah Gaul Narbonne atau disebut Gaul Transalpina, yang sekarang namanya Narbonne. Yang kedua ada Gaul Aquitaine, sekarang namanya Region Aquitaine, ibu kotanya Bordeaux. Yang ketiga ada Gaul Celtic, dan keempat Gaul Belgique. Nah, yang keempat ini adalah provinsi dari Kekaisaran Romawi yang terletak di bagian utara timur Romawi Gaul. Hari ini terutama utara Prancis, ada Belgia, Luxembourg, bersama bagian-bagian dari Belanda dan Jerman. Next. Kemudian persebaran bangsa Celt di Prancis. Nah, pada wilayah Prancis ini bangsa Celt menyebar ke berbagai penjuru dan membentuk suku-suku dengan memakai nama yang bervariasi. Baik, berikut adalah suku-suku dari bangsa Celt. Di Prancis Timur itu ada 5 suku, yaitu suku Arvernes di wilayah Masif Central. Yang kedua ada suku Édouard di wilayah Bourgogne. Yang ketiga ada suku Second di wilayah Jura. Keempat ada suku Helvetia di wilayah yang sekarang itu dikenal dengan negara Swiss. Yang kelima ada suku Bituriges di wilayah Berry. Kemudian di Prancis Barat Daya juga ada 5 suku. Itu ada suku Santon di wilayah Charente. Kedua, suku Lemovis di wilayah Limousin. Ketiga, suku Petrococh di wilayah Dordogne. Keempat, suku Picton di wilayah Poitou.
Yang kelima ada suku Biturish Vivix di wilayah Bordeaux. Dan di Prancis Utara itu ada 2 suku, yaitu suku Parisi di wilayah Lutetia dan suku Carnot di wilayah Beauce. Selanjutnya, iya, bangsa Celt itu tinggal di sebuah pemukiman yang bernama Oppidum. Nah, Oppidum ini merupakan pusat induk atau semacam ibu kota dari sebuah sivitas. Nah, Oppidum ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan militer, namun sebagai kegiatan ekonomis juga. Selanjutnya, oke, Oppidum ini yang terbesar bisa mencapai 90 hingga 160 hektar. Kemudian Oppidum juga dikelilingi oleh Murus Muru Galiku, yaitu semacam tembok dari kayu yang terbuat dari kayu dan tingginya itu bisa mencapai 4 meter dan di sekelilingnya terdapat parit. Berikut contoh gambar dari Oppidum. Dan oke, nggak apa-apa, next. Berikut adalah produk budaya dari bangsa Celt. Itu dan munculnya zaman besi. Zaman besi 1 sekitar tahun 1300 hingga 400 sebelum Masehi, itu kelompok Celt mulai bermigrasi ke wilayah Eropa Barat, termasuk ke Perancis. Zaman besi 2 itu sekitar tahun 450 hingga 25 sebelum Masehi, migrasi besar-besaran, dan mereka itu berperan besar dalam mengembangkan budaya besi di Eropa. Kemudian ada budaya jambangan, yaitu wadah untuk menyimpan abu jenazah. Next. Oke. Di masyarakat bangsa Gaul itu ada hierarki sosial atau struktur sosialnya. Yang pertama itu ada chef atau kepala suku. Kemudian ada guerrier, itu tentara, dan setara dengan druid atau tabib atau pemuka agama. Di bawahnya itu ada artisan, pengrajin, kemudian di bawahnya lagi ada peyong atau petani, dan yang paling bawah itu serviteur, budak atau pelayan. Selanjutnya yaitu Gaul masa pendudukan Romawi. Bangsa Romawi awalnya datang ke tanah Gaul itu hanya sebagai pedagang, sama halnya dengan Yunani. Namun kemudian pada tahun 118 sebelum Masehi, Roma memutuskan untuk membangun koloni bagi penduduk Italia di wilayah Narbo di tepi Sungai Olt, Perancis Selatan. Koloni ini ditempatkan di bawah perlindungan dewa perang Romawi, yaitu Mars, sehingga diberi nama Narbo Martius atau sekarang bernama Narbonne. Kemudian pada tahun 112 sampai 118 sebelum Masehi, Gaul Selatan kemudian diberi nama dengan Gaul Transalpina. Pada perkembangan selanjutnya dibangun kota-kota baru, misalnya kota Lugdunum Convenarum atau yang sekarang bernama Saint-Bertrand de Comminges. Kemudian Roma menaklukkan Gaul bagian selatan dan menjadikan wilayah itu sebagai salah satu provinsinya. Kemudian ada akibat dari penaklukan yang dilakukan oleh Roma. Akibat penaklukan Roma, yaitu penduduk pribumi di Gaul Transalpina dibebani oleh pajak dan wajib kerja paksa. Kemudian penduduk Italia di koloni Gaul Transalpina merampas tanah penduduk dan mengembangkan budidaya tanaman baru, yaitu anggur dan juga zaitun. Kemudian aktivitas perdagangan berkembang pesat berkat perputarannya mata uang.
Nah, ada juga timbulnya jurang pemisah yang lebar antara rakyat jelata dan golongan aristokrat di Gaul. Rakyat jelata menderita karena tekanan dari bangsa Romawi, akan tetapi kaum aristokrat Gaul itu justru membaurkan diri dengan bangsa Romawi. Nah, hal ini yang memicu pemberontakan di provinsi Gaul Transalpina karena adanya ketimpangan sosial. Proses pendudukan Romawi atas tanah Gaul dan bangsa Galois itu berlangsung selama lebih dari 1 abad. Kemudian ada beberapa tokoh yaitu Julius Caesar. Siapakah Julius Caesar? Julius Caesar adalah seorang jenderal Romawi, negarawan, konsul, dan penulis terkenal prosa Latin. Ia memainkan peran penting dalam peristiwa yang menyebabkan runtuhnya republik. Julius Caesar bertarung dan memenangkan sebuah perang saudara yang menjadikannya penguasa terhebat dunia Romawi dan memulai reformasi besar-besaran terhadap masyarakat dan pemerintah Romawi. Dia menjadi diktator seumur hidup dan memusatkan pemerintahan yang makin melemah dalam republik tersebut. Pencapaian yang dicapai oleh Julius Caesar, pencapaiannya ialah setelah penaklukan Alesia dan menangkap Vercingetorix, Julius Caesar mendapatkan banyak tawanan sehingga dapat menjual seorang budak. Julius Caesar menjadi sangat kaya berkat kemenangannya tersebut. Kemudian Caesar meninggal meninggal dunia pada 15 Maret 44 sebelum Masehi akibat ditusuk hingga mati oleh Marcus Junius Brutus dan beberapa senator Romawi. Kemudian ada Vercingetorix. Siapakah Vercingetorix? Vercingetorix ialah seorang pejuang muda yang menyatukan bangsa Gaul untuk mengalahkan bangsa Romawi. Vercingetorix merupakan kepala suku bangsa Gaul di Bibrak. Vercingetorix menyerah pada Romawi yang saat itu dipimpin oleh Julius Caesar dalam pertempuran di Alesia tahun 52 sebelum Masehi. Vercingetorix setelah ditangkap. Setelah ditangkap oleh Julius Caesar, dia dibawa ke Roma dan dipenjara selama 6 tahun. Kemudian dia dieksekusi dengan cara dicekik lehernya di depan penduduk Roma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian dilanjut dengan sesi diskusi. Silakan bertanya, menyanggah, atau menambah informasi. Saya mau tanya, Kak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Salsabila Rizwati, NIM saya 2311421062. Kan tadi itu bangsa Celt itu bersifat ekspansif ya. Maksud ekspansif itu apa ya, Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Aul, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Feby Nazila, NIM 2311418001. Mau nanya, bangsa Gaul itu menganut agama apa ya? Apa tidak menganut agama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi kalau boleh, Mas Aul, Pandu, izinkan ya. Silakan, Pandu. Sebelum bertanya, izinkan saya tadi mungkin sedikit mengoreksi yang dipresentasikan dengan strata sosial. Kalau setahu saya itu tadi bukan peyong, tapi peizong, yang golongan bawah tani itu tadi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Vercingetorix yang tadi ditangkap oleh Julius Caesar itu bagaimana proses, kenapa kok bisa ditangkap atau menyerahkan dia, atau bagaimana itu, Mas Al? Bisa dijelaskan ya, Mas Al? Terima kasih. Baik, terima kasih, Pandu. Sebelumnya kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya Dinan izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Zahra. Bangsa sel itu bersifat ekspansif. Nah, ekspansif itu apa sih? Nah, kalau ekspansif itu cenderung bersifat meluas. Kemudian ya ekspansif itu bersifat meluas gitu. Jadi sistem mereka meluas gitu. Bentar. Aktivitasnya itu aktivitas atau usaha mereka meluas sehingga menciptakan pasar baru atau perluasan fasilitas seperti itu. Dan aktivitas ekonominya juga aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunianya dan pertumbuhan dunia usaha. Bagaimana Zahra? Oh ya Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu. Bagaimana akhirnya Vercingetorix bisa kalah dari Julius Caesar? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena Julius Caesar sudah mensiasati perang tersebut dengan strategi yang terstruktur dengan baik. Sedangkan pasukan Vercingetorix itu tidak memiliki strategi perang dan bangsa Gaul itu dikenal dengan kebarbarannya, jadi dia tidak menggunakan strategi untuk perang. Kemudian faktor lain ialah pasukan Vercingetorix itu sudah terkepung di Bukit Alesia dan juga mengalami kesulitan logistik makanan sehingga pasukannya kelaparan hingga berbulan-bulan. Maka dari itu ia akhirnya menyerah kepada Julius Caesar karena ia tidak ingin pasukannya itu mati kelaparan. Apakah jelas, Pandu? Pandu, apakah sudah jelas? Baik, langsung saya jawab pertanyaan Feby ya. Tadi Feby nanya, apa sih agama yang dianut atau kepercayaan yang dianut sama bangsa Gaul? Nah, bangsa Gaul ini menganut politeisme yang menyembah banyak dewa. Antara lain ada Dewa Luk, Sersuno, Epona, Taranis, dan Tutotes. Kalau Dewa Luk itu dewa penemu segala macam seni. Kalau Cernunnos, dewa yang memiliki fungsi cukup misterius, namun jika ditengok dari atributnya ini, dewa melambangkan kekuatan seksual, pergantian musim, dan bersifatnya liar. Untuk dewa Epona ini mempresentasikan ibu pertiwi, kesuburan, pelindung rumah tangga. Dewa Tara itu dewa petir. Yang terakhir, Dewa Tutates, Dewa Pelindung Suku. Begitu, Feby, apakah sudah terjawab? Sudah, Wira, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ok, baik. Merci pour le premier groupe, pour la présentation. On donne des applaudissements tout d'abord. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, oke. Share screen-nya bisa di stop terlebih dahulu. Oke, baik, sebentar.
Oke, baik. Nah, itu tadi adalah sejarah awal ya yang ada di Prancis gitu ya, untuk melihat bagaimana atau siapa sih sebenarnya bangsa Prancis pada awalnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang semester 1 gitu ya, jangan berkecil hati nanti misalkanlah kok kakak kelas bisa dapat informasi yang segini ya, nggak heran lah ya, mereka dulu sudah pernah ikut mata kuliah ini kemudian mereka mengulang gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kelas saya presentasi sebisa kalian ya, bukan persoalan bisa lebih banyak bagus ya, kalau misalkan sedang ya nggak masalah gitu ya. Yang penting sudah berusaha dicari, bahkan sumbernya boleh dari manapun ya. Kalian boleh dari internet, dari buku, atau ya kalian bisa juga tanya kakak kelas. Seperti yang kemarin saya sampaikan di kelas eduk interkulturel ya. Kakak kelas pernah nggak ikut kelas ini gitu, boleh ini nggak, itu karena boleh pinjem nggak gitu kan, mau baca sebentar karena saya dapat bagian presentasi gitu. Dan kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tujuan utama di kelas saya presentasi itu bukan terus menjaga ke kalian yang menyampaikan materi, tidak gitu ya. Tetap saya nanti yang akan melengkapi materi itu, tetapi saya ingin mengajak kalian punya bekal dulu di kelas ini ya. Jadi jangan sampai, apalagi ini kelasnya kelas daring gitu ya, jangan sampai nanti kalian kayak dengerin kuliah kemudian ceramah di kelas saya, atau mungkin kalian mendengarkan radio di kelas saya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, saya kemarin sempat tanya, ada yang pernah lihat Asterix Obelix? Sekilas doang, Madam. Oke, sekilas doang gitu ya. Sebelumnya atau kemarin waktu saya tanya, karena saya sempat tanya. Nah, ini saya akan awali hari ini dengan melihat cuplikan film Asterix Obelix sebentar. Sebentar, saya belum. Oke, atau ya, harus atur dulu soundnya ya, sebentar. Kalau nggak diatur, nanti suaranya nggak terdengar. Oke, nanti kalian ini ya, konfirmasi ke saya suaranya bisa terdengar atau tidak ya. Layar saya sudah terlihat? Di saya belum, Madam. Sudah, Madam. Belum, Madam. Oke, sebentar, ada yang screen saya kayaknya yang bermasalah. Oke, sambil menunggu itu sebentar, kalian bisa lihat ya cuplikan film tersebut di tautan yang akan saya kirim ke grup kalian ya. Nanti saya akan beri waktu kalian sekitar maksimal 3 menit untuk melihat itu ya. Ini karena screen saya agak bermasalah, sebentar. Saya kirimkan ke grup ya. Kalian lihat dulu video tersebut, perhatikan
gambarnya, perhatikan suaranya, kata-kata apa yang bisa kalian tangkap dan kenali berdasarkan video atau berdasarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Oke. Oke, mohon maaf agak ada kendala ya. Jadi saya sudah kirim link videonya ya. Kalian bisa lihat di grup, sudah masukkan ya. Iya, sudah, Madam. Ya, silakan. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian melihat itu. Nanti saya akan kembali lagi ya. Kita akan berdiskusi berdasarkan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar berdasarkan presentasi kelompok yang pertama tadi. Ya, yuk silakan. Madam, maaf, dari menit ke berapa sampai ke berapa ada itunya, Mbak?
Oke, ya sudah 5 menit ya. Nah, coba ceritakan kepada saya dari apa yang kalian lihat di situ. Kemudian tadi berdasarkan yang kalian dengarkan dari presentasi kelompok yang pertama, kira-kira apa kesamaannya? Kira-kira apa yang kalian temukan? Ya. Silakan sebutkan nama. Tidak ada yang bisa menangkap sama sekali. Yang dilihat. Oke, kalau misalkan madam bahasanya bahasa Prancis, ya iya wong yang Prancis. Tapi apa yang kalian lihat secara visual, ya, kemudian berdasarkan presentasi kelompok yang pertama tadi, apa yang bisa kalian temukan? Ino mau coba, Madam. Oke, silahkan Ino. Tadi temboknya itu dari kayu ya, soalnya yang disebut murus galikus tadi kalau nggak salah. Apa benar ya? Oke. Itu Madam yang. Oke, yang ditemukan adalah tadi temboknya dari kayu. Oke, itu dulu. Yang lainnya ada lagi? Yuk, silahkan. Alia, Madam. Oke, Alia, silahkan. Tadi kayaknya Alia lihat ada akuitong ya di panah di petanya. Oke, Jadi ada. kita ke sana ya. Oke, ada Akiten yang di panah. Oke, ya menunjukkan bahwa tempat itu dikuasai gitu ya. Oke, yuk ada Akiten, kemudian tadi temboknya ya dari kayu. Ada apa lagi? Bangunannya, Madam. Apa, Dinda? Bangunannya tadi mirip yang di gambar slide-nya kelompok 1 tadi. Bangunannya seperti apa? Kayak yang hampir sama yang di Papua, kayak apa bangunannya. Kayak kerucut gitu bentuknya. Oke, iya. Jadi rumah-rumahnya dari ditutupi dengan jerami berbentuk kerucut gitu ya. Oke, Dinda. Terus apa lagi tadi? Bersuara. Adinda, timnya berapa, Dinda? 3114 21054. Ya, tadi siapa lagi ya yang sudah mau unmute? Saya, Madam. Oke, Jasmina. Yang saya tangkap sih itu mereka lagi di tengah apa ya? Ada bangsa Roma juga, ada tentara-tentara Roma, dan itu saya lihat orang-orang Gaul harus menyerahkan, kelihatannya sih kayak lagi menyerahkan senjatanya kepada Julius Caesar. Kayak Julius Caesar gitu, Madam. Iya, baik. Jadi bangsa Gaul ya, kemudian kalah dan alat perangnya diserahkan kepada Julius Caesar ya. Baik, itu mungkin film kartun gitu ya. Di sana mungkin ada unsur-unsur kelucuan karena memang Asterix Obelix itu humoris ini genre-nya itu humoris gitu ya. Jadi kalian bisa melihat itu. Kenapa sih saya mengajak kalian berangkat dari film dulu? Ya kalau ada tuh akan saya carikan ya. Kenapa agar kalian juga kalau belajar sejarah itu nggak ngantuk ya.
kalau belajar sejarah tetap asik karena sambil nonton film gitu ya. Saya sering bilang bahwa memang sih filmnya fiksi gitu ya, tapi dari fiksi tersebut kalian juga bisa belajar sebuah kebenaran gitu ya. Itu sastra uniknya di situ, karya sastra itu uniknya di situ. Nah, film juga termasuk ya. Jadi kalian untuk saya share tautannya, mungkin kalau ada yang bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus silahkan boleh, tapi setidaknya kalian tahu dulu, oh filmnya judulnya ini, oh yang ini gitu ya. Memang pakai bahasa Perancis, nanti kalian sebagai generasi milenial pasti lebih keren lagi untuk nyari-nyari ini, karena saya bukan ya, saya tuh kalau film jujur saja saya tuh bukan downloader, satu kopier. Jadi kalau drama Korea, film gitu, saya tuh paling malas disuruh download, tapi kalau ngopi saya senang gitu. Jadi temennya sudah download, saya baru ngopi gitu ya. Nah, kebetulan kalau itu gampang, kita bisa cari di YouTube ya, jadi kalian bisa lihat itu ya. Nah, tadi memang fiksi, tapi di situ ada cerita-cerita sejarah gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dengan bagus ya, dengan lengkap bahwa yang namanya Prancis, orang Prancis yang kalian kenal sekarang itu awalnya berasal dari bangsa Celt ya, bangsa Celt yang kemudian datang ya ke tanah Gaul. Jadi bangsa Celt ini dikenal dengan bangsa yang suka merebut ya. Tadi dikatakan ekspansif gitu ya, karena memang sukanya memperluas wilayah gitu ya. Tetapi dia punya kelemahan karena dia suka berpindah-pindah gitu ya, karena suka berpindah-pindah, jadi secara kekuatan dia tidak bisa lebih tinggi daripada bangsa Roma ya. Oke. Nah, kemudian di tanah Gaul ya, tadi disampaikan bahwa tanah Gaul itu sebenarnya luas itu ya, tadi saya disampaikan kelompok 1. Nah, jadi karena bangsa Celt sukanya mencari wilayah, sukanya ekspansi, kemudian menduduki tanah Gaul ya, dia ada berhubungan dengan negara-negara yang lainnya, dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Sebelum Romawi sebenarnya yang datang ke tanah Gaul ya, yang diduduki oleh bangsa Celt ini, yang datang adalah Yunani ya. Jadi bangsanya Celt, kemudian dia menduduki tanah Gaul ya, yang akhirnya dia disebut dengan bangsa Galoa ya. Jadi kalau dulu tanahnya namanya Gaul, kemudian disebut dengan Galoa. Nah, kalau sekarang seiring dengan berjalannya waktu yang akan kita bahas di kelas ini, nanti sampai pada akhirnya dia menjadi La France, orangnya Francais, gitu ya. Jadi nenek moyang itu adalah bangsa Celt atau bangsa Galoa, boleh ya, hidupnya di tanah Gaul. Nah, kemudian yang datang ke sana itu ada bangsa Yunani, itu sekitar 500 sebelum Masehi lah ya yang datang itu Yunani, tetapi dengan niat untuk berdagang ya, untuk kebutuhan ekonomi. Pada awalnya Romawi pun juga niatnya datang ke tanah Gaul ya, ini juga niatnya sebagai pedagang gitu ya, untuk melakukan transaksi jual beli, kan sama dengan Yunani. Namun kemudian akhirnya Romawi ini mengambil tindakan terhadap bangsa Galoa. Ya, tindakannya apa ya? Akhirnya berperang, kemudian saling menguasai. Kenapa? Karena pada dasarnya tadi bangsa Celt memiliki sifat apa? Suka apa tadi? Ekspansif. Ekspansif, suka merebut. Ya, selain itu orang Celt atau orang Galoa ini juga dikenal dengan suku yang suka berperang. Ya, tapi
nanti memang sih kita sering ya mengatakan kata barbar itu wah barbar awur-awuran suka perang gitu ya. Tapi nanti barbar ada lagi ya. Jadi nama suku barbar ini nanti dari Jermanik ya. Jadi makanya saya tidak menggunakan kata barbar untuk mengidentifikasi sifatnya bangsa Galoa ya. Saya lebih suka bangsa Galoa itu sukanya merebut, sukanya berperang ya, sehingga ini memicu kemarahan orang-orang Romawi. Kenapa? Karena ada orang Romawi yang dibunuh oleh bangsa Galoa. Ya, selain itu bangsa Galoa juga dikenal sebagai bangsa yang gemar mencari pemukiman baru. Padahal pemukiman itu atau wilayah tersebut sudah dihuni oleh orang Romawi. Ya, jadi kan zaman dulu yang namanya wilayah itu kan belum ada yang menempati ya. Jadi kan makanya Amerika ya yang menduduki suku Indian gitu ya. Kemudian yang menemukan benua Asia kayak gitu kan. Nah, begitu juga yang ada di Eropa ya, kemudian yang ada di tanah Gaul ini. Jadi ada wilayah yang sebenarnya sudah diduduki oleh orang Romawi ya. Tetapi kemudian dihuni juga ya, dikuasai oleh bangsa Galoa. Nah, ini yang kemudian memicu konflik antara bangsa Romawi dan juga bangsa Galoa ya. Jadi ini adalah awal mulanya kenapa kok bangsa Romawi ini mengambil tindakan alias ngajak perang juga gitu ya dengan bangsa Galoa. Nah, kemudian saya ini dulu ya, coba share screen semoga nggak nge-hang. Jadi soalnya saya share screen nggak bisa. Oke, bisa dilihat? Belum, Madam. Udah. Udah, Madam. Oke, Udah, Madam. Ya. Nah, jadi makanya itu cerita awal kenapa kok akhirnya bangsa Romawi mulai menduduki tanah Gaul ya. Nah, tapi seperti yang dikatakan oleh kelompok yang pertama tadi bahwa bangsa Galoa ini terdiri dari beberapa kelompok ya. Nah, maka dari itu dari Romawi pun juga yang diserang tidak langsung semuanya. Jadi pada tahun 125 sampai 120 itu Kekaisaran Romawi menyerang beberapa kelompok bangsa Galoa. Ada Auvergne, Boang dan juga Allobroge ya, yang ini bermukim di daerah Cisalpine. Kemudian Romawi membentuk sebuah provinsi ya yang disebut dengan Provincia Romana ya, ini untuk menunjukkan bahwa Romawi itu sudah mulai menduduki gitu ya. Kayak tadi kalian lihat nggak di filmnya Asterix Obelix ada dua senjata ya. Kemudian nancep di nama Aquitaine ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa itu sudah diduduki oleh bangsa Romawi. Nah, sebagai bentuk ya, bahwa sebagai bukti bahwa ini loh sudah diduduki oleh Romawi, makanya dibangunlah ya, pelabuhan ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok satu juga, Narbo Martius ini untuk menyaingi pelabuhan yang dimiliki oleh bangsa Galoa ya. Bangsa Galoa punya pelabuhan namanya Pelabuhan Massalia yang letaknya ada di daerah yang sekarang kita kenal dengan Marseille ya. Jadi ini sama-sama memiliki kekuatan di pelabuhan gitu ya, jadi membentuk pelabuhan. Nah, kemudian kota pelabuhan ini yang disebut dengan, yang dikenal dengan Narbonne ya, ini juga sudah disampaikan oleh kelompok yang pertama tadi. Jadi kalian bisa lihat ada sejarah gitu ya, bahwa yang namanya bangsa Romawi ya itu akhirnya datang. Jadi ada
sebutan Galo-Celtic ya, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi Galoa ya, Galoa yang asli ya. Mohon maaf ya, jadi Galoa itu ada Galoa yang benar-benar asli ya, artinya yang berasal dari bangsa Celt tadi ya. Nah kemudian nanti akan ada yang namanya Galo-Romang ya, Gaul-Romang. Kenapa? Karena ini nanti akan muncul orang-orang Galoa yang akhirnya kebudayaannya berasimilasi dengan budaya-budaya yang dibawa oleh bangsa Romawi. Ya, jadi nanti alur waktunya seperti itu. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, proses pendudukan Romawi terhadap bangsa Gaul ini berlangsung cukup lama, ya selama lebih dari 1 abad. Ya, bangsa Galoa ini awalnya sangat masif dikuasai oleh bangsa Romawi. Namun kemudian agak melambat karena di bawah komando Vercingetorix, ya nanti siapa kita lihat ya, itu adalah pahlawannya bangsa Galoa, ya, yang berusaha untuk merebut kembali wilayah-wilayah Gaul, ya. Nah, pemberontakan atau perlawanan ini dilakukan ketika bangsa Romawi di bawah komandonya Julius Caesar, ya. Jadi ketika masanya Julius Caesar, ya, di situ ada pahlawan Prancis namanya Vercingetorix. Makanya tadi kalau kalian lihat di film itu kan ada ya Julius Caesar ya, di film Asterix Obelix-nya ya, yang diberikan apa tadi, senjata ya. Jadi kalau kalian paham bahasa Prancis tadi, itu karena ada kekalahannya Vercingetorix, makanya senjatanya diberikan gitu. Jadi ada kata Vercingetorix, kemudian ada Julius Caesar, itu juga muncul di film tersebut ya. Nah, lalu siapakah sih Vercingetorix? Ya, tadi sudah disebutkan juga bahwa ini merupakan tokoh Galoa ya, pahlawannya lah ya, yang berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang ada di tanah Gaul yang awalnya dikuasai oleh Romawi ya. Ini terjadi ketika Julius Caesar sedang berada di Roma. Kemudian bangsa Romawi mendapatkan bantuan dari pasukan Jermanik, dipimpin juga oleh Julius Caesar, kemudian mengalahkan kembali Vercingetorix. Ya, tadi kan dikatakan bahwa Vercingetorix dan pasukannya ini ya mengamankan, punya strategi di benteng Alesia, dan ternyata bangsa Romawi atas bantuannya pasukan Jermanik ini punya strategi lagi, yaitu dengan cara mengepung. Betul tadi yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa mereka punya bangsa Galoa tinggal ya di Bukit Alesia, kemudian membuat benteng Alesia. Tapi ternyata oleh bangsa Romawi yang dibantu pasukan Jermanik ini membuat pengepungan ya, yang akhirnya memaksa bangsa Galoa tidak bisa keluar dari situ. Tidak mendapatkan logistik ya, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan bantuan persenjataan ya, sehingga semakin lama semakin lemah. Nah, karena melihat itu akhirnya Vercingetorix ini menyerah ya, menyerahkan diri kepada Julius Caesar ya, karena pasukannya semakin ditekan dan menderita. Ya, ini sekitar tahun 52 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah 6 tahun disekap di bawah tanah, kepalanya dipenggal. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok yang pertama. Nah, di sini kalian juga bisa melihat ya bahwa ketika kita belajar sejarah gitu ya, kita bisa menggunakan media-media yang lainnya. Kalian bisa menggunakan, tadi ada film ya, mungkin kalian juga bisa menggunakan komik ya, yang harapannya itu juga bisa membuat kalian lebih memahami, oh ternyata gambarannya seperti ini ya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi awalnya bangsa
Perancis itu dari mana ya. Kemudian kenapa kok bisa dikuasai oleh bangsa Romawi? Ya, kenapa sih? Ya tadi karena ada konflik ya, orang membunuh orang Romawi, ya. Kemudian sifat orang Galois yang suka menghuni wilayah, ya merebut wilayah yang sudah ditempati oleh bangsa Romawi. Ya, kemudian setelah berabad-abad itu ya, tadi kan sempat dikuasai oleh Romawi ya, diperjuangkan oleh Vercingetorix dan kemudian kalah. Nah, setelah diperjuangkan oleh Vercingetorix, tanah Gaul ini kembali dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, kira-kira ketika suatu bangsa dikuasai oleh bangsa lain, apa yang akan terjadi? Pertukaran budaya. Oke, pertukaran budaya kita sebut dengan apa biasanya? Akulturasi. Oke, akulturasi. Yang lainnya? Ada ingin menambahkan? Terjadi perlawanan dulu nggak? Terjadi perlawanan dulu. Terjadi perlawanan. Dari yang dikuasai. Terjadi perlawanan dari yang dikuasai. Oke, berikutnya. Ada yang lain? Struktur pemerintahan mungkin, Madam. Kenapa struktur pemerintahannya? Ya, berubah gitu. Kan beda penguasanya, beda cara memerintahkan daerah itu. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Nah, ketika bangsa Gaul melawan kemudian kalah lagi gitu ya, akhirnya bangsa Romawi ini semakin kuat menduduki tanah Gaul ya, yang dimiliki oleh orang-orang Galois atau bangsa Galois. Nah, akhirnya ya di sini terjadi asimilasi dan akulturasi antara budaya Galois ya menjadi Galo-Romang. Tadi yang saya sampaikan di depan ya. Jadi kan awalnya bangsa Gaul itu murni adalah bangsa Gaul yang berasal dari suku bangsa Celt ya. Karena pendudukan itu berlangsung berabad-abad ya, akhirnya asimilasi dan akulturasi dari budaya Galois yang dari Celt ini dipengaruhi oleh budayanya orang Romawi, makanya disebut Galo-Romang. Nah, ini juga ada di filmnya Asterix Obelix, tapi bukan yang kartun ya. Ini bisa banget kalian. Saya ada filenya, tapi kalau saya kirim terlalu besar gitu ya, kalian mungkin bisa download nama Asterix Obelix yang Olimpik ya. Ini tokohnya orang asli gitu ya. Jadi di sana di film itu diceritakan bahwa Romawi itu membuat sebuah kompetisi ya agar yang menang itu bisa mendapatkan seorang putri gitu ya. Tapi syaratnya dari olimpiade atau kompetisi itu adalah orang Romawi. Nah, kemudian di tanah Gaul ya punyanya Asterix Obelix gitu ya, yang tadi digambarkan juga memiliki kumis ya seperti yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi di PPT ya, mempunyai kumis, pakai topi gitu ya, ada bulunya itu kan. Asterix Obelix juga tadi digambarkan seperti itu ya. Nah, orang-orang yang ada di Galois ini punya satu tokoh namanya saya agak lupa, Lovavix atau siapa ya gitu ya. Jadi satu tokoh yang sebenarnya dia jatuh cinta kepada putri tersebut ya. Nah, akhirnya dia ingin ikut kompetisi. Kemudian ketika membaca persyaratannya, wah, kita nggak bisa, kan kita orang Galois. Ini syaratnya adalah orang Romawi gitu ya. Kemudian ada pernyataan yang membuat saya akhirnya berpikir. Jadi keren gitu ya, filmnya itu film fiktif tapi juga mengandung
ini muatan budaya, muatan sejarah. Kemudian ada satu tokoh yang bilang seperti ini, oh ini kan harus orang Romawi yang ikut. Kita kan sekarang Galo-Romang, kita kan tidak hanya sekadar Galoa, kita juga ada sisi Romawinya. Jadi kita juga boleh dong ikut perlombaan ini karena kita juga termasuk bagian dari Romawi karena nama kita Galo-Romang gitu. Jadi di dalam film tersebut ya kita bisa melihat oh iya ya, di sini menunjukkan adanya asimilasi dan akulturasi dari yang awalnya Galoa murni ya, Galoa Celtic ya ke Galo-Romang. Ya nanti kalian bisa lihat itu filmnya, cuman saya belum bisa membaginya karena kalau ngirim lumayan gede ininya ya. Nanti kalian bisa download sendiri, judulnya itu Asterix Obelix Olimpik kalau nggak salah ya, itu kalian bisa lihat, filmnya bagus. Nah itu kayaknya ada subtitlenya Inggris kalau nggak salah ya. Nah kemudian koloni Gol Romawi atau Galo-Romang ini sebagai daerah yang kaya raya gitu ya, kemudian damai juga, tetapi di bawah kekuasaannya kaisar-kaisar Romawi. Ya, ini berlangsung cukup lama, ya kan, selama 300 tahun. Kemudian Romawi mempertahankan para pejabat administrasi di tanah Gaul ya. Kemudian tadi dibagi menjadi beberapa provinsi ya, ada 3 di sana, ada Aquitaine ya, kemudian ada Lyonesse ya, kemudian ada juga Belgia. Jadi ini bentuknya belum bentuk Prancis heksagon yang kita bahas di kelas interkultural kemarin ya. Jadi jangan, ini wilayah Gaul ini tidak hanya Prancis yang bentuknya heksagon. Jadi bangsa Gaul ini lebih luas dari itu. Nah, kemudian karena meskipun dia di tanah Gaul ya, tapi dia kan kaisar-kaisar di bawahnya Romawi ya. Kemudian di setiap provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur ya, yang sistem pemerintahnya juga mengikuti sistem yang ada di Romawi gitu ya, memiliki jabatan selama 5 tahun. Kemudian pemerintah Romawi ini berangsur-angsur juga merekrut orang-orang Galoa yang berminat menjadi bagian pasukan legiun ya, atau legioner ya, menjadi pasukan tentaranya lah seperti itu. Ini sama seperti mungkin kalau di Indonesia dulu pernah ada cerita orang-orang pribumi yang bersekongkol dengan orang Belanda ya. Ada orang-orang pribumi, itu kemarin saya baru lihat di mana, di Instagram atau di grup saya lupa. Ya, jadi ada sebuah foto gitu yang menunjukkan tentara-tentara Indonesia tapi memakai orang-orang Indonesia memakai seragam tentara orang Belanda. Ternyata itu adalah orang-orang pribumi yang bersekongkol ya, yang mau menjadi pasukannya Belanda. Makanya disebut dengan Londe Hitam gitu ya, itu hampir seperti inilah. Jadi orang-orang Galoa direkrut oleh Romawi untuk menjadi pasukannya gitu ya. Kemudian Romawi juga menghapuskan pendudukan pasukan militer yang permanen ya, ketika sudah selesai kontraknya. Jadi kan pasukannya itu ketika menjabat itu tidak permanen. Jadi ada masanya gitu. Jadi kan orang Galoa menjadi pasukan militernya ya, tapi tidak selamanya ya, berbatas waktu. Nanti kalau kontraknya selesai ya, mereka kembali ke daerahnya masing-masing, kemudian mendapatkan gelar bangsawan ya. Jadi bukan kemudian langsung seumur hidup menjadi pasukan militer, itu enggak, tapi ada waktunya gitu ya. Nah, kemudian proses inkulturasi atau romanisasi juga terjadi di tatanan yang lainnya seperti sosial, budaya, agama gitu ya. Yang ini juga akhirnya meresap gitu ya, berpengaruh di kehidupannya orang-orang Galoa. Nah, kemudian dari sisi tadi ya tatanan sosial, bahasa ini kemudian juga berpengaruh. Bahasa
yang digunakan oleh Romawi kan bahasanya bahasa Latin ya. Nah, kemudian bahasa ini, ya, bahasa Latin ini yang kemudian juga menjadi bahasa yang digunakan di tanah Gaul oleh bangsa-bangsa Galoa yang kemudian sudah berangsur-angsur menjadi Galo-Romang. Itulah kenapa ada beberapa bahasa Prancis ya yang juga memiliki atau mendapatkan pengaruh dari bahasa Latin ya. Kemudian sistem kepercayaan ini juga akhirnya mendapatkan pengaruh. Kalau awalnya awalnya di tanah Gaul atau bangsa Galoa ini lebih banyak menyembah dewa-dewi seperti dewa-dewinya orang Yunani. Karena tadi yang pertama datang ke tanah Gaul adalah bangsa Yunani, ya. Jadi yang banyak datang itu adalah bangsa Yunani. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi Galo-Romang. Akhirnya yang dipilih ya, yang dipuji gitu ya, yang dianggap sebagai dewa ya. Akhirnya ke dewa-dewinya Romawi. Nah, kalian tahu agama apa sekarang yang paling banyak di Prancis atau di Eropa? Katolik. Kristen. Tapi Kristen Katolik ya. Nah, itu juga berasal dari pengaruhnya Romawi. Ya, jadi Kristen Katolik ini masuk ke Romawi, pertamanya di bangsa Romawi, ya maksudnya ke Italia. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, budaya, agama yang dianut oleh bangsa Romawi mempengaruhi bangsa Galoa. Maka dari itu tidak lama kemudian agama Kristen pun ya, kalau ini Kristennya Kristen Katolik juga masuk ke tanah Gaul ya, melalui kekaisaran Romawi. Ya, jadi ini terlihat sekali bahwa sekarang juga di Perancis sebagian besar warga negaranya juga beragama Kristen Katolik ya. Meskipun juga banyak juga sih seperti di Indonesia gitu ya, Kristen Katoliknya Kristen Katolik KTP gitu ya. Jadi teman-teman saya kadang juga bilang seperti itu. Nah, kemudian di abad ke-3 Masehi ya, orang-orang dari suku bangsa lain mulai muncul ya, dan kemudian mereka menjadi pasukan legioner, pasukan militernya yang menggantikan orang-orang Galoa. Nah, salah satunya adalah orang-orang Shermanik yang memang dari awal ya membantu bangsa Romawi untuk mengalahkan bangsa Galoa ini ya. Salah satunya adalah bangsa Shermanik ya, yang berasal dari ras barbar. Nah, nanti ada ras barbar, kemudian ada feodalisme, kemudian ada tuan tanah ya. Bagaimana paham feodalisme itu akan dijelaskan secara lengkap oleh kelompok 2 ya. Kemarin dapat bagiannya feodalisme kan? Betul? Madam. Oke ya, jadi nanti kita akan lihat ke depan seperti itu ya, bagaimana pengaruhnya paham feodalisme, seperti apa sih paham yang ada di sana gitu ya, mulai kapan sih itu berjalan ya di bangsa Perancis gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di materi yang minggu depan. Sampai di sini materi yang disampaikan bisa dipahami? Bisa, Madam. Bisa, Madam. Ya. Oke, tadi juga ada wilayahnya orang Gaul ya. Disebut dengan apa tadi wilayah atau tempat yang ditinggali oleh kelompok 1 yang kalau kalian lihat di filmnya ya, tadi dikatakan oleh Ino dikelilingi oleh pagar kayu gitu ya, kemudian rumah-rumahnya masih sederhana, ada yang dari batu gitu, disebut apa?
Opidum. Opidum, Madam. Salah. Dong, Madam. Opidum ya, jadi opidum itu adalah tempat ya atau wilayah ya yang digunakan oleh bangsa sel untuk tempat tinggal. Tapi tidak hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga digunakan untuk pertahanan ya. Jadi selain bermukim di sana, mereka juga bertahan gitu ya. Jadi membuat bentengnya masih sederhana gitu, menggunakan kalau digambarkan memang menggunakan kayu gitu ya, menggunakan batu gitu ya. Nah, opidum ini seperti berkelompok-kelompok gitu. Jadi tadi kan dikatakan bahwa bangsa Galoa punya kelompok-kelompok gitu ya. Nah, jadi tidak langsung semua bangsa Gaul ngumpul di situ, enggak, tapi punya kelompok, punya opidum tersendiri. Kelompok Galoa punya opidum tersendiri ya. Kemudian misalkan ada suku bangsa Parisi gitu ya, yang merupakan bangsa Galoa juga gitu. Mereka tinggal di situ ya. Parisi itu yang kemudian sekarang dikenal dengan Paris. Kemudian ada juga tadi sudah diperlihatkan juga ya oleh kelompok 1 gambarnya ya. Jadi wilayah tersendiri. Ini saya stop dulu. Saya beralih ke PPT satunya. Ya sudah muncul ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, tadi ini adalah opidumnya ya. Jadi ini punya satu kelompok ya, nanti bangsa Galoa yang lainnya punya lagi gitu ya. Kalian bisa lihat di sini masih sederhana menggunakan kayu, rumahnya kerucut ya. Tadi kalau kalian lihat di Asterix Obelix modelnya seperti ini ya, yang ada kerucutnya, kemudian seperti jeraminya, kemudian menggunakan batu-batu gitu ya. Kemudian ini kalau secara jarak jauhnya, jadi memang dibuat agak ke atas ya, seperti ini. Jadi dikelilingi oleh benteng-benteng dari kayu ya. Nah, tadi juga kalian bisa lihat ya di gambarnya atau di videonya Asterix Obelix, orang-orang Galoa pakaiannya seperti ini ya. Ya, mereka menggunakan topi yang ada apa ya? Ya, semacam ada kayak sungutnya seperti itu. Kalian bisa lihat ini gambaran orang Galoa yang berasal dari suku bangsa Sel ya, seperti ini. Ya, jadi ini suasananya seperti itu. Ya, itu adalah gambaran orang Prancis zaman dahulu ya, orang awal atau nenek moyang orang Prancis. Tapi hati-hati jangan sampai terjebak, nanti pasti tanya nenek moyang Prancis, jangan dijawab Asterix Obelix ya. Itu Asterix Obelix itu hanya cerita fiktif ya di kartun ya, tapi dari cerita tersebut kalian bisa mendapatkan pengetahuan sejarah yang ada di Eropa, yang ada di Prancis khususnya ya, mungkin juga ada beberapa wilayah yang mendekati Prancis seperti Belgia ya. Bisa dipahami? Bisa, Madam. Bisa, Madam. Oke, kalau begitu minggu depan silahkan dipersiapkan untuk kelompok yang kedua melanjutkan presentasinya mengenai feodalisme. Nanti akan saya tambahi juga beberapa materi yang sekiranya masih belum disampaikan ya. Nanti silahkan kalian lihat videonya lebih panjang lagi di rumah. Maka dari itu nanti saya siapkan, ini masih ada beberapa menit bisa kalian manfaatkan ya. Meskipun kalau di film tersebut dikasih bumbu-bumbu gitu ya, kasih bumbu-bumbu lucu yang Asterix pinter, kemudian yang Obelix sukanya makan gitu ya. Nanti kalian juga bisa lihat di dalam film tersebut bahwa yang memiliki strata di atas tadi ya bangsa Galoa itu siapa? Salah satunya yang dituakan. Siapa? Tadi berdasarkan presentasi. Maaf, Madam, pertanyaannya boleh diulang, Madam?
agak Ya, putus-putus. tadi berdasarkan presentasi ya di Bangsa Galoa, siapakah yang dituakan stratanya yang paling tinggi atau yang ditinggikan? Kepala desa. Kepala desa. Selain itu ada Militernya sama Sama pemuka agama. Panglima. Ya, pemuka agama. Pemuka agama. Tapi nanti kalian lihat ya, selain ada pemuka agama, di sana itu juga ada kalau kita sebutnya tabib, ya tabib atau di sana dukun gitu ya. Nah nanti di film Asterix Obelix itu kalian juga bisa lihat paranormal atau ini ya yang suka bikin ramuan-ramuan yang ajaib gitu ya nanti, dan itu dijadikan sebagai tetua yang ada di Bangsa Galoa. Nanti kalian bisa lihat penggambarannya di dalam film tersebut ya. Jadi mari kita belajar sejarah, tapi kalau Pak Suruh akan luar biasa menyampaikannya karena beliau pengetahuan sejarah penulisnya itu sangat luar biasa, tapi saat ini baru saya yang bisa bergabung gitu ya. Maka dari itu saya kalau belajar dan menyampaikan pakai caranya saya. Nah saya itu tipe orang yang nggak bisa mikir berat-berat, jadi kalau belajar sejarah, belajar pengetahuan itu ya pakai yang menyenangkan, salah satunya nanti dengan film, kebetulan pas ada gitu ya. Jadi harapannya juga melalui kartun ini ya kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan ya. Itu dulu ya. Oke. Oke, Madam. Harapannya bisa penjelasan singkat ini bisa memberikan tambahan pengetahuan ya. Kebetulan saya sama kalian itu 2 kelas pengetahuan semua, jadi banyak ceritanya gitu ya. Jadi saya ajak kalian untuk sama-sama beraktivitas ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu kelas hari ini. Kita saksikan presentasi yang kedua dari kelompok yang kedua minggu depan tentang feodalisme ya, bagaimana penerapannya, apa itu feodalisme, kita bisa lihat minggu depan ya. Yang lainnya seperti tadi sudah bagus, silahkan berpartisipasi aktif karena saya juga akan lihat keaktifan kalian dari kegiatan tersebut ya. Bon, merci pour aujourd'hui. Terima kasih untuk hari ini. Nanti jangan lupa kalian verifikasi ulangnya setelah saya infokan di grup WhatsApp ya. Bon, merci, au revoir. Au revoir, Madame. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Merci. Oke. Waalaikumsalam. Dia mungkin reportnya bisa diakhiri, terus nanti akan saya end. Recording stopped. Oke, saya end ya.